Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Cak, jadi per video ini Cak, kita kemarin sudah membahas mengenai motor. Dan hari ini walaupun mungkin kita sedang menunggu race Le Mans, tapi teman-teman perkenankan IWB memberikan update informasi yang tentunya ini penting Cak. Karena berkaitan dengan kontrak Marc Marquez yang pertama. Jadi teman-teman semuanya sampai tahu sendiri bahwa Marquez kemarin sudah kita katakan di ujung untuk finalisasi kontraknya, Cak. Jadi informasi kita dapatkan dan mungkin kita akan coba untuk membeberkan kesampaian semuanya term condition dari kontrak Marc ini yang ternyata memang tidak mulus, Mas. Jadi ada beberapa poin yang membuat akhirnya Ducati mengalah, Cak. Yang paling inti adalah ternyata, Cak, gaji Marquez melesat sangat besar sekali dibandingkan dengan sebelumnya. Ini adalah sebuah fakta, bukan fakta mungkin ya lebih kepada sebuah kondisi di mana hal yang wajar jika seorang juara dunia menuntut untuk mendapatkan gaji lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi teman-teman, ini akan menjadi salah satu poin IWB yang menyoroti bagaimana Marc Marquez ya, dan juga bagaimana tentang kontrak Marquez dengan Ducati. Tapi sebelumnya Mas, mari kita coba untuk membahas bagaimana performa Marquez di tahun ini. Nah, teman-teman semuanya, IWB sudah share kesampaian kemarin bahwa Marquez melakukan pengetesan pada saat kemarin ya Cak ya di di Jerez ya, pengetesan Ducati, dan pengetesan tersebut memang memberikan sebuah testimoni yang menurut informasinya Marquez happy. Dia merasa happy, merasa senang dengan yang ditawarkan oleh Ducati, yang dibawa oleh Ducati. Komponen yang membuat front end atau motor feel untuk fast corner ini lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Saya sendiri kan bahwa Marc merasakan dan juga sedikit mengeluh dengan motornya Ducati GP26 yang tidak memberikan rasa pede pada front end-nya. Saya mengatakan bahwa kemarin Marquez crash dan Marquez merasakan bahwa ternyata motor Ducati GP26 memiliki kelemahan no warning sama sekali untuk bagian depannya. Jadi Cak, ibaratnya Mas ketika geber kencang di belokan, tiba-tiba lost traction. Nah normalnya kalau motor yang bagus ya maksudnya ya, yang wajar adalah harus ada signal. Mungkin goyang kayak, mungkin rasanya feel-nya tuh motor kayak kurang menggigit kayak, tapi enggak. Secara grip mungkin kurang, akan tetapi tidak seolah-olah langsung crash. Nah, kemarin ternyata Marquez crash dan itu membuat salah satu problem Marc yang diulang oleh Marc berkali-kali, termasuk juga Pecco kita sudah share kesampaian. Problem dari Ducati adalah entry corner dan stability pada saat braking. Dengan motor yang sama nih, Cak. Ini dua momen atau dua komplain yang berbeda. Itu yang membuat Ducati momen das ya Mas. Tapi teman-teman kemarin testimoninya Marquez happy ya. Marquez merasakan walaupun tidak signifikan, tapi dia merasa feeling untuk front end-nya membaik. Itu kata Marquez. Sementara untuk Pecco ya tidak ada testimoni yang bisa kita catat dengan tinta yang tebal ya Mas ya. Sebab Pecco seperti kayak ya better gitu aja. Tapi memang dia kurang happy dengan Ducati GP26. Nah, sama tahu sendiri bahwa Le Mans adalah sebuah sirkuit yang nantinya akan next race-nya MotoGP. Tapi yang cukup membuat kita rada pesimis, ternyata Marquez tidak terlalu optimis ya, di Le Mans ini. Jadi, dia ingin memastikan dulu apakah memang feel dari GP26 akan membaik di Le Mans. Sebab sama tahu sendiri kan bahwa saat ini Ducati pada kondisi yang naik turun, Cak. Tidak stabil ya, itu informasinya. Artinya seolah-olah mereka pede dengan sirkuit tersebut, akan tetapi setelah dijajal oleh mereka, motor ternyata problem, kalah dengan Aprilia, dan itu yang menjadi fokus dari Ducati saat ini. Makanya di Le Mans nanti, Marquez ini memastikan bagaimana feel riding-nya, tapi dia akan mencoba do the best untuk mencari settingan tepat di Le Mans. Dan target dari Marquez tidak muluk-muluk, Cak, tidak juga menang, tapi target dia adalah pada top 3 dan itu adalah target yang realistis buat Marquez untuk saat ini, Cak, ya. Teman-teman, itu mengenai sekilas bagaimana Ducati memang problem. Sekarang kita membahas mengenai pada next kontraknya Marquez. Nah, teman-teman semuanya, paling update. Nah, IWB share kesampaian nih. Paling fresh sekali, kita mendapatkan informasi bahwa ternyata kontrak dengan Marquez dan Ducati ini sudah pada proses yang finalisasi. Jadi bukan finalisasi lagi, Cak. Sebenarnya mereka rumornya sudah tanda tangan dan rumor kita dapatkan ternyata Ducati mengalah, Cak. Ducati mengalah dengan kondisi di mana Marquez menuntut untuk gajinya, ya nggak fair lah ya. Kita tahu sendiri kan Marquez yang juara dunia, Marquez adalah pembalap yang luar biasa tahun kemarin, walaupun sekarang mungkin struggle.
Akan tetapi memang struggle-nya bukan gara-gara Marquez sih, Cak. Walaupun memang betul secara fisik Mark belum 100%, akan tetapi problem secara umum Ducati masih kalah lah dibandingkan dengan Aprilia untuk factory-nya. Walaupun sekarang kita lihat satelitnya bagus ya teman-teman, tapi Gigi Dalina sangat kecewa kemarin mengatakan kepada kita semuanya setelah race Jerez. Gigi mengatakan bahwa mereka kecewa dengan yang diraih oleh factory team, karena bagaimanapun ada tanggung jawab, Cak, dengan sponsornya. Sama tahu sendiri kan Lenovo segede itu, Cak, nempel Mas. Jadi kalau kalah dengan tim satelit yang notabene layer kedua motornya, ya pastinya ada losing face lah ya. Ono isine, Cak, malu Kang Mas dengan sponsor yang membayar besar tentunya kepada tim factory, dan itu diungkapkan oleh Gigi Dalina. Nah, teman-teman, dari yang kita lihat memang sama tahu sendiri kan bahwa saat ini Marquez masih seperti kemarin, maksudnya ya, masih seperti menahan. Marquez ditawari langsung 2 tahun kontrak untuk 2027-2028, tapi Mark menolak saat itu, Cak. Jadi Mark insist, bersikeras bahwa untuk kontrak di Ducati next year dia pengennya 1+1. Maksudnya P, Cak IWP. Jadi Kang Mas, Marquez nggak mau langsung dikontrak 2 tahun sekaligus. Ini kasusnya seperti Honda lah ya teman-teman. Sama tahu sendiri kan Honda langsung mengikat Marquez 4 tahun. Tapi ternyata efeknya nggak bagus, Mas. Jadi ada semacam kepercayaan lah Kang Mas ya, kalau di kontrak panjang akan terjadi sesuatu yang tidak enak, itu intinya. Jadi ada something wrong, ada sesuatu yang nggak mulus ya, ini seperti ya rada-rada tahayul lah, Cak. Rada-rada tahayul bahasanya, Cak. Tapi memang kalau kita lihat ada rasa nggak pede dari Marquez, Cak. Jadi kita dapatkan informasi ya dari Santi Hernandez, teman-teman semuanya, bahwa Mark ini tidak pede dengan fisiknya. Kita juga dapat informasi dari beberapa pembalap veteran yang sudah mengamati Marquez ini, Mark sebenarnya memang bermasalah dengan fisiknya. Tidak hanya nggak 100%, Cak. Sebenarnya Mark ini mungkin kurang dari 100%. Pastinya, Cak ya. Bahkan mungkin bisa saja hanya 90%. Karena kenapa? Kalau diperhatikan, Mark ini kurang nyaman. Bahkan dengan tangan kirinya pun kurang nyaman. Dengan tangan kanannya nggak nyaman, kirinya nggak nyaman. Ini gara-gara ditabrak oleh Marco Bezzecchi di Mandalika. Dan itu tidak bisa sembuh 100%. Itu rumor yang kita dapatkan, Mas. Makanya teman-teman, Marquez menolak kontrak dengan Ducati langsung 2 tahun. Karena kenapa? Alasan Marquez, dia ingin melihat bagaimana fisiknya. Ini juga sedikit mengkhawatirkan kita, Cak ya. Kenapa Marquez mengatakan demikian? Sebab Mark berpotensi bisa saja ya, Cak ya, kalau memang 2027 dia nggak perform secara fisik maksudnya, ada indikasi dia akan pensiun dini. Ini akan kita bahas pada video terpisah, Cak ya. Jadi itu yang kita dapatkan. Dan teman-teman, memang jika kita melihat dari yang di-share oleh Ducati, Cak, yang juga ada sekitar pedok, Mas ya, ada berita-berita mengenai Marquez dan juga kontrak Ducati ini, Mark insist untuk 1 tahun, akan tetapi dia juga menuntut untuk gajinya, ya di inilah, maksudnya gajinya disesuaikan lah, Cak ya, itu aja dia permintaan Marquez. Jadi teman-teman, informasi buat sahabatnya mungkin nggak tahu, Mark itu pindah dari Honda ke Ducati nyaris tanpa bayaran, Cak. Jadi pada saat pindah ke Grace ini, ternyata Marquez memang tidak dibayar sama sekali secara kontrak salary untuk pembalapnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, IWB sudah tulis ya, ini tulisan IWB sendiri. IWB sudah share ke sampean bagaimana untuk gaji ya. Pada saat di Grace ini Racing ya dilaporkan membalap secara gratis. Marquez ini nggak digaji sama sekali, Cak. Bayaran minimum, ibaratnya demikian. Dan untuk mendapatkan motor Ducati tersebut, Mark betul-betul free payment, tidak dibayar, dan Marquez mendapatkan duitnya hanya dari sponsor. Itu yang kita dapatkan. Pertama demikian. Nah, untuk tahun ini, 2025 maksudnya, Marquez dibayar oleh Ducati Factory itu hanya sekitar 3 juta euro. Ini jauh sekali, Cak, dengan yang kita tahu ini, Cak ya. Jadi 3 juta euro karena Marquez ini ya, teman-teman semuanya, memang pada saat naik ke factory, Marquez hanya ingin mendapatkan the same bike dengan Pecco. Itu adalah ambisi Marquez karena dia ingin meraih juara dunia dengan the same bike, the same weapon. Kita sudah share kesamaan kemarin. Dan kalau kita rupiahkan 3 juta euro ini artinya hanya 51 miliar, Mas. Kok hanya Cak IWB kan gede, Mas. Itu pembalap MotoGP rata-rata 12 juta euro, Cak. Atau di atas 200 miliar. Tapi kemarin Marquez 2025 hanya digaji 3 juta euro rela, Mas. Jadi pada saat kita cek untuk konversinya itu 50 ya 1 miliar lah ya teman-teman. Tapi jangan salah, karena Marquez kemarin menjadi juara dunia,
Marquez berhak mendapatkan hadiah ya. Jadi bonus maksudnya Cak ya, sekitar 4,5 juta euro. Artinya apa Cak? Bonus dari sponsor dan juga Ducati dan juga termasuk penyelenggara, Mark mengumpulkan 4,5 juta euro. Artinya lebih besar dibandingkan dengan salary dia sendiri di Ducati yang hanya 3 juta euro. Jadi teman-teman, kemarin Marquez mendapatkan bonus dari juara dunia tersebut mencapai 78 miliar Cak kalau kita rupiahkan. Jadi 4,5 juta euro plus 3 juta euro dengan total artinya 51 miliar plus 78 miliar. Itu yang didapatkan oleh Marquez tahun kemarin. Nah, untuk tahun ini gimana? Nah, ini Cak, tahun ini kita dapatkan informasi ternyata Ducati menyerah Mas. Ducati betul-betul mengharapkan sekali Marquez tetap gabung bersama mereka karena mereka paham bahwa Ducati saat ini mendapatkan challenge luar biasa, betul-betul ancaman luar biasa dari Aprilia dan mereka membutuhkan sosok Marquez. Dan tahu nggak sampean, kita mendapatkan informasi yang beredar di sekitar pedok, walaupun belum tentunya ini ada rahasia, tentunya tidak mungkin di-share oleh tim kepada publik ya, berapa gaji pembalap termasuk Marquez. Tapi rumor berkembang, ternyata Mark digaji ya oleh Ducati di tahun 2027 ya teman-teman semuanya. Next year itu adalah 12 sampai dengan 15 juta euro. Ini luar biasa, naiknya sampai 5 kali lipat. Dan jika kita kalkulasi ini artinya ya udah, berarti kan bisa sampai, saya lihat di sini aja ya teman-teman semuanya. Jadi memang gila Mas ya, informasi kita dapatkan memang gaji Marquez melesat sekali. Dan tentunya ini adalah sebuah angka yang menurut WP sangat wajar. Karena sama tahu sendiri kan bahwa Marquez juara dunia, Marquez luar biasa. Dan Mark adalah pembalap yang dalam sejarahnya juga digaji sangat besar sekali, yakni di kisaran yang angka yang sama tersebut. Tapi teman-teman, informasi atau rumor berkembang bahwa angka tersebut masih kalah dengan Fabio, sebab kita mendapatkan rumor Honda ternyata terbuka membayar Fabio Quartararo dari Yamaha gabung ke Honda tahun depan. Informasinya lebih dari 12 juta euro per tahunnya. Ini gila ya. Jadi memang kalau kita lihat gaji pembalap MotoGP nggak make sense Cak. Bener-bener gila Mas ya. Jadi semuanya itu ya mengenai Marc Marquez yang gaji melesat ya. Ducati ternyata sudah ngetes mesin 850 cc-nya. Senjata mereka tahun depan Mas. Itu kita sudah share kemarin. Tapi yang paling baru Nicolo Bulega Cak. Si Bulega, pembalap World Superbike, ditarik oleh Ducati untuk ngetes mesin mereka. Ducati 850 cc kemarin Cak di Mugello. Dan tahu nggak sampean, gila Mas, ini Bulega ini juga berbahaya Cak. Kita kalau melihat Bulega ternyata makin matang pembalap ini. Dan teman-teman, kita tercengang dengan apa yang ditunjukkan oleh Bulega ketika ngetes mesin 850 cc Ducati yang ternyata speednya luar biasa. Sama tahu kan bahwa Bulega kemarin juga mendominasi di World Superbike dan kemudian langsung ke Mugello. Dan karena diundang oleh Ducati untuk ngetes mesin mereka bersama Piero, ternyata Cak, kita mendapatkan informasi bahwa Nicolo Bulega mampu melakukan 20 lap ya, putaran dengan 850 cc Ducati, dan lap time-nya gila Mas. IWP kaget ya Cak. Di sini kita bisa mencatat bahwa best lap dari Nicolo Bulega di Mugello kemarin ngetes mesin 850 cc. Ini bukan 1000 loh Cak, 850 cc. New engine dari Ducati yang akan digunakan mereka next year menorehkan lap time 1 menit 47,2 detik Cak. Ini gila Mas. 1 menit 47,2 detik. Ini adalah lap time yang sangat tajam sekali, bahkan mengalahkan Piero yang sudah berpengalaman di Ducati. Dan bahkan ketika EWP komparasikan Cak dengan Pedrosa Cak yang juga kemarin ngetes, ternyata Dani Pedrosa menggunakan mesin KTM terpaut 1,3 detik lebih lambat dibandingkan dengan Bulega. Bisa saja ya teman-teman, ini artinya bisa saja juga memang motornya berbeda, tapi juga karena Buleganya yang tajam sekali. Dan ketika IWP komparasikan dengan lap time dari Piero yang menorehkan 1 menit 47,6 detik ya, ini artinya terpaut 0,4 detik dibandingkan dengan Bulega. Jadi Piero lebih lambat sekitar hampir setengah detik dibandingkan dengan Bulega. Ini luar biasa. Dan teman-teman, ketika EWP komparasikan lap time tersebut dengan lap time yang ditorehkan official lap record kualifikasi di tahun 2025 Cak lewat Marc Marquez tahun kemarin ya di Mugello, Marquez menorehkan lap time di 1 menit 44,169 detik, sementara Pecco Cak di angka 1 menit 45,770 detik. Ini artinya Mas, kalau kita perhatikan memang terpautnya nggak jauh-jauh banget. Mesin 1000 cc
melawan mesin 850 cc dan ternyata Nicolo Bulega, Cak, hanya terpaut sekitar 1,4 detik dibandingkan dengan Pecco. Ini kan kenceng banget, Cak. Jadi ini adalah kabar tentunya bagus buat Ducati. Secara engine-nya sangat tajam sekali, bahkan dibandingkan dengan mesin KTM yang dijajal oleh Dani Pedrosa. Dan juga teman-teman, nah ini yang menarik ya, Bulega pembalap yang sangat tajam. Dan informasinya jika Bulega tidak di-guide oleh Ducati, terbuka nanti Aprilia Trackhouse Racing akan mencoba merekrut Bulega untuk gabung bersama mereka di MotoGP. Itu rumor yang berkembang dan sejauh ini memang semuanya masih berupa isu, tapi yang pasti memang pengetesan Ducati 850cc memberikan tanda atau sinyal kepada para rival mereka bahwa Ducati sangat siap untuk bertarung di musim depan. Dan juga kita lihat seperti apa nantinya Marquez. Karena kita tahu sendiri kan Marquez rumornya digaji sangat besar, digaji 12 hingga 15 juta euro, yang artinya ini sudah angka yang 5 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2025, dan seharusnya Marquez semakin semangat. Tapi teman-teman tentu semuanya akan kita lihat seperti apa sepak terjang Marquez dan juga motor Ducati, sebab bagaimanapun yang penting adalah bagaimana motor reaksinya pada long race, sebab jika time attacking kenceng, tapi bagaimana degradasi bannya, bagaimana juga dari reaksi motornya, itu adalah hal terpenting. Bagaimana konsumsi dari bannya, mengingat tahun depan sudah menggunakan ban berbeda, menggunakan Pirelli teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman itu update IBP hari ini mengenai MotoGP ya, Cak, mengenai update kontrak Marquez. Seharusnya kita akan mendengarkan informasi atau announcement dari Ducati di Mugello, di Le Mans nanti. Seharusnya demikian, tapi rumor terbaru memang kontrak Marquez sudah jadi ya, sudah finalisasi, sudah tanda tangan bahkan, dan angkanya fantastis, walaupun mungkin ya harusnya nggak akan diumumkan sih pastinya untuk angkanya. Dan juga informasi yang terakhir adalah Nicolo Bulega ngetes mesin 850cc Ducati yang berbeda, tentunya lebih slim, kita sudah pernah bahas semuanya, dan lap time-nya super tajam. Jadi kita tunggu seperti apa nantinya, Cak. Nah teman-teman, next kita akan coba bahas mengenai bagaimana Aero Aprilia yang ternyata makin menggila nih, Cak, bosnya, Cak. Sudah kayak serangga, Mas. Tapi kita akan bahas nantinya seperti apa, fungsinya apa, termasuk juga beberapa informasi bahwa ternyata ada friksi atau gesekan antara Liberty Media dengan MSMA yang merupakan ya persatuan manufacturer ya. Jadi persatuan pabrikan yang ternyata ada friksi atau gesekan antara keduanya. Kita akan bahas nantinya pada next video yang jelas, dan kita sudah dulu hari ini. Seperti biasa, kalau suka video ini, sama like, share, dan subscribe channel Kang Mas. Sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandos.